Tapi soal kekagetan dirinya, soal dua musuh yang kemudian dibebaskan oleh Presiden Prabowo, itu jelas sangat menyakitkan. Tapi begitulah politik. Pak Jokowi boleh sakit, tapi harus rasional gitu. Ke depan ini kepentingannya seperti apa, dan itu harus diperhitungkan semuanya. Selamat malam semuanya. Hari ini hari Jumat, ada banyak sekali orang yang pasti kaget dengan keputusan Presiden Prabowo untuk memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi kepada Tom Lembong. Tapi dari sekian banyak orang yang kaget hari ini, pasti yang paling kaget Pak Jokowi. Kok bisa gitu ya? Kok bisa Hasto diberikan amnesti dan Tom Lembong diberikan abolisi? Kok bisa? Ya, karena dua orang ini adalah dua orang yang menurut sudut pandang saya kepada Pak Jokowi, ini adalah dua orang yang merepotkan sekali Jokowi dan keluarga. Ini adalah dua orang yang membuat Jokowi dan keluarga terlihat bodoh sekali. Dua orang ini gitu, Hasto sama Tom Lembong. Hasto Kristianto adalah orang yang kemudian berbicara sangat keras sekali mengkritik keputusan Jokowi soal permintaan 3 periode, usulan 3 periode. Itu Pak Hasto Kristianto yang bilang, dan kemudian pada akhirnya berujung kepada pemecatan kepada Jokowi, Gibran, dan semua keluarganya dari kader PDI Perjuangan. Itu pasti jengkel banget tuh keluarga Solo ke Hasto. Nah, ini malah dikasih amnesti sama Presiden Prabowo gitu kan. Tom Lembong beda lagi gitu ya. Tom Lembong ini ya tidak memecat Pak Jokowi gitu ya. Tapi ketika Pilpres lalu, ketika ada perdebatan, ada singgungan yang disampaikan oleh Gibran kepada Tom Lembong yang menyindir Caimin, oh ini pasti Tom Lembong yang nyiapin dan sebagainya gitu ya. Tom Lembong itu memberikan satu komentar yang itu sangat-sangat menyakitkan dan membuat Jokowi, Gibran, dan sekeluarga itu terlihat bodoh sekali. Terlihat seperti itu, karena Tom Lembong ketika ditanya sama wartawan terkait disindir-sindir sama Gibran gitu ya, jawaban Tom Lembong, ya mungkin mereka kangen dulu pidato-pidato presiden saya yang buat. Itu kan menunjukkan bahwa selama ini Pak Jokowi nggak bisa bikin pidato sendiri. Dan Gibran tuh kelihatan jengkel sekali kepada Tom Lembong gitu. Oh, ketika debat cawapres, wah jengkel. Nah, ini dua orang yang membuat Jokowi dan sekeluarga terlihat bodoh dan kemudian bisa dipecat dari Partai PDI Perjuangan. Dua orang yang mengganggu Gibran, mengganggu Jokowi, bernama Hasto dan Tom Lembong. Ini kok malah bisa dibebaskan sama Presiden Prabowo gitu ya. Presiden yang sebelumnya didukung penuh sama Jokowi, yang sampai menurut keyakinan para pendukung Jokowi, kalau Pak Prabowo tidak didukung sama Jokowi, dia tidak akan menang melawan Ganjar dan Mahfud MD. Itu keyakinan para termul-termul. Jadi ya itu mengejutkan pasti, dan ya kenapa kemudian itu bisa dibebaskan dan sebagainya, ini pastilah ada banyak cerita di balik ini semua. Karena gimana nggak mengejutkan gitu ya? Gimana nggak mengejutkan? Padahal beberapa hari sebelum keputusan untuk memberikan amnesti dan abolisi, Presiden Prabowo masih hadir di acara Kongres PSI. Presiden Prabowo masih datang menghadap ke rumah Jokowi. Oh, yang fotonya beredar luas sekali seolah-olah Pak Prabowo itu menghadap kepada bapak ibunya Wapres. Ya karena Gibran ada di sebelahnya gitu ya, dan Presiden dengan para menterinya. Jadi kayak Presiden bersama jajaran kabinetnya menghadap kepada bapak ibunya Wapres. Jadi Gibran terlihat lebih berkuasa dibandingkan Presiden Prabowo gitu ya, duduk di sebelahnya Bu Iriana, dan ya beberapa hari yang lalu masih sempat makan bakmi Jowo Bu Citro dengan Pak Jokowi gitu ya. Pak Prabowo makan dan nggak bahas apa-apa gitu. Pak Jokowi ketika ditanya sama wartawan juga ya waktu itu nggak bahas apa-apa. Nggak bahas amnesti, abolisi, dan sebagainya. Lah kok ternyata ada amnesti, ini mengejutkan. Itu kan kayak
kayak mantan kalian gitu ya, beberapa hari yang lalu masih ketemu asik, masih sayang-sayangan gitu ya, masih ya baiklah seperti tidak ada masalah apapun antara kalian berdua, dan kemudian minggu depannya dia memberikan satu pesan bahwa dia akan segera menikah. Ini nih gitu. Miring ini. Kejutan itu pasti mengejutkan sekali. Aku salah apa? Kok kemarin nggak bilang apa-apa? Ya pasti kaget, dan persis seperti kalian ya mungkin juga merasa kecewa, sedih dan sebagainya ya begitu. Tapi ya begitulah drama politik, dan Pak Jokowi mungkin setelah ini harus mulai menyadari bahwa semua hal yang terjadi di Indonesia sudah tidak bisa lagi dia kendalikan sepenuhnya, karena dia bukan lagi pemegang kendali, termasuk Presiden Prabowo yang sudah didukungnya di 2024 dan di tahun 2019 lalu diangkat menjadi Menhan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah nggak punya kontrol full terhadap Presiden Prabowo, karena dengan amnesti dan abolisi kepada dua tokoh yang selama ini menyerang kehormatan, menyerang keluarga Jokowi gitu ya, sampai dipecat dari PD Perjuangan. Ini kan hebat sekali kalau kemudian dua orang ini dibebaskan oleh Presiden Prabowo. Jadi ya makan bakmi terlihat akrab, tapi amnesti, tapi abolisi. Ya, jadi mungkin itu Pak Prabowo belajar banyak dari Pak Jokowi ketika masih jadi presiden gitu. Jadi ya begini gitu. Ya terlihat baik, terlihat hadir di PSI, suka gajah katanya, tapi besoknya bikin pernyataan PDI Perjuangan dengan Gerindra seperti kakak adik. Itu pasti jelek gitu ya. Ya kalau mantan kalian ngaku punya kakak adik gitu ya, itu sama dia tuh seperti kakak adik. Itu pasti ada hubungan tuh, nggak mungkin cuma kakak-kakaan atau adik-adikan gitu ya. Jadi ya mungkin kalau Pak Jokowi mulai menyadari, mungkin cita-cita persatuan atau bagaimana Presiden Prabowo ingin merangkul semua pihak itu bisa terlaksana. Kalau Pak Jokowi mulai menyadari bahwa dirinya sudah tidak punya kendali lagi apa-apa di Indonesia, sehingga ke depan dia ya diharapkan tidak membuat gara-gara lagi. Mungkin tujuan Presiden Prabowo dengan merangkul semua pihak itu bisa terlaksana. Tapi kalau Pak Jokowi dan Gibran coba bikin gara-gara gitu ya, merasa berkuasa ya, dan kemudian dia merasa bisa melakukan sesuatu ya, manuver-manuver politik, perlawanan sedikit-sedikit, kritik dan sebagainya, membuat Presiden Prabowo tidak nyaman dan koalisinya, ya mungkin konsekuensi akhir dari politik Pak Jokowi dan Gibran nanti ya mungkin kekuasaannya akan diamputasi. Ya diamputasi dan dia dipangkas lah gitu ya. Ya terserah Pak Jokowi mau yang mana gitu, karena setiap pilihan pasti akan menimbulkan satu konsekuensi dan keniscayaan. Maka ya pilihannya pasca atau setelah amnesti dan abolisi ini, apakah semua akan dibuat berjalan seperti biasa, seolah-olah tidak ada apa-apa, seolah tidak ada pemecatan, tidak ada pernyataan Tom Lembong, seolah-olah ya udah hidup rukun kembali lagi seperti biasanya, seperti tidak ada lagi perbedaan politik dan pernyataan-pernyataan yang menyakitkan hati. Sama lah seperti amnesti pajak gitu ya. Setelah kita melakukan amnesti pajak kemudian kita bayar, udah selesai gitu, akur lagi semuanya. Ya mungkin usaha Presiden Prabowo untuk menyatukan ini bisa terlaksana. Tapi kalau Pak Jokowi coba bikin manuver-manuver politik, ya konsekuensinya seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, ya mungkin pimpinan KPK akan diganti, Kejaksaan Agung akan diganti, Kapolri juga pasti akan diganti, dan itu menjadi sebuah konsekuensi yang jelas dan tegas sekali bahwa kekuasaan Jokowi ya diamputasi gitu. Ya memang mungkin tidak ada kaitannya secara langsung, misalkan seperti Kapolri gitu ya, nggak ada kaitannya dengan Pak Jokowi, tapi bagaimanapun ya dia adalah Kapolri yang dipilih oleh Pak Jokowi ketika menjadi presiden. Dan Presiden Prabowo ketika dia berkuasa ya pengen juga lah milih sendiri gitu kan. Ya dengan begitu maka orang-orang Jokowi yang sekarang sedang berkuasa ya mungkin satu persatu akan diamputasi, dan itu biasa gitu. Ya toh Presiden Prabowo juga memang sudah
punya kuasa, memang sudah jadi presiden gitu. Jadi ya Pak Jokowi Gibran mau apa gitu. Dan itu terbaca dari apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sebelumnya ketika Kongres PSI beberapa hari yang lalu. Ketika menyapa Budi Ari, Pak Prabowo sempat nanya kepada Budi Ari, ini PSI apa Gerindra? Dari situ kan menjadi sebuah garis yang jelas gitu, bahwa dalam politik kamu harus memilih. Tidak bisa kemudian satu orang melayani dua raja. Ya harus salah satunya, dan silahkan itu ya dipilih. Dan Pak Jokowi juga hari ini punya pilihan gitu. Apakah akan menerima dan kemudian membuat posisi Presiden Prabowo benar-benar sebagai seorang pemimpin yang dihormati, atau ya Pak Jokowi mulai melakukan manuver-manuver politiknya setelah ini untuk menggerogoti kekuatan Presiden Prabowo. Semuanya terserah Pak Jokowi, tapi soal kekagetan dirinya, soal dua musuh yang kemudian dibebaskan oleh Presiden Prabowo, itu jelas sangat menyakitkan. Tapi begitulah politik. Pak Jokowi boleh sakit, tapi harus rasional gitu. Ke depan ini kepentingannya seperti apa, dan itu harus diperhitungkan semuanya. Ya semoga dalam harapan saya semuanya bisa bersatu dan kemudian membangun negara ini bersama-sama, agar ke depan ketika kita ada masalah itu bisa cepat teratasi dan terlaksanalah semua program dan cita-cita para pemimpin kita. Karena kalau kita melihat situasi di global hari ini, ada banyak negara kemudian saling perang, saling serang dan sebagainya, maka di Indonesia seharusnya semuanya sedang rukun-rukun saja, karena itulah yang kemudian nanti akan membuat negara kita ini jadi berbeda dan menjadi negara yang ya solid ketika negara-negara lain sedang banyak pemberontakan dan perbedaan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.